Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita berjumpa kembali, yang insyaallah kita akan lanjutkan materi kita di terjemah dan tafsir tadabbur. Kita sampai pada firman Allah dari surat Ali Imran di juz keempat ya. Kitabnya masih OTW, on process. Kita sampai pada ayat 97. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Di dalamnya, di rumah Allah, yaitu Ka'bah, terdapat ayatun bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Apa itu? Maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu, dan barang siapa yang memasukinya, masuk ke dalamnya, kana amina, ia akan mendapatkan keamanan. Walillahi, dan bagi Allah, terhadap Allah, alan nasi, atas manusia, maksudnya kewajiban. Di antara makna ala adalah wajib. Alan nas, kewajiban atas manusia. Hajjul bait, berhaji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu, sabilan, mengadakan perjalanan, ilaihi, kepadanya atau menujunya. Wa man kafar, siapa yang ingkar, fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, tidak butuh, 'anil alamin, dari seluruh alam. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Lahlah, biar ada tandanya. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, sampai firmannya wa man kafara
fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qauluhu, firman-Nya, fihi ayatun bayyinat, di dalamnya terdapat ayat-ayat yang jelas. Ad-dhamir, kata ganti pada fihi. Hi adalah dhamir muttasil. Dhamir ini ya'udu ilal bait, kembali kepada rumah. Fihi, di dalamnya, maksudnya di dalam rumah Allah, Ka'bah. Fihi, di dalamnya, di dalam rumah Allah. Fi qaulihi ta'ala, yaitu pada firman Allah ayat sebelumnya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, sesungguhnya rumah yang pertama yang dibangun, dibuat untuk manusia beribadah, ia adalah di Mekah. Itu Ka'bah itu tempatnya ada di Bakkah, Mekah ya. Yaitu fihi alamatun wadihat, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, wadilalatun dhahiratun, dan ada petunjuk-petunjuk yang jelas. Min ahdi Ibrahim, dari sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ila yaumina hada, sampai hari ini. Yang tanda-tanda itu tadullu ala syarafil bait wa 'azamatih, menunjukkan kemuliaan rumah tersebut dan keagungannya. Ayatun syar'iyyah, baik ayat-ayat yang syar'i. Wahya, dan ia adalah asy-sya'air wal manasik allati tuqamu fihi, semua syiar-syiar dan manasik yang dikerjakan di dalamnya. Kal hajj, seperti haji. Jika seseorang mau haji, di mana tempatnya, Pak? Di mana? Mekah, Ka'bah. Boleh enggak haji di Borobudur? Tidak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Kal hajj, seperti haji. Haji dilakukan di Ka'bah, di Mekah. Maka haji termasuk tanda-tanda Nabi, tanda-tanda yang jelas. Wal umrah, demikian juga umrah. Wal hadi, dan juga al hadi, yaitu sembelihan untuk orang yang haji tamattu' dan haji qiran. Wa ta'minu, dan memberikan keamanan, man dakhalahu, siapa yang memasukinya. Wa ghairu dzalika, dan selain itu. Maka ini semuanya adalah merupakan ayat-ayat yang jelas, yang terang dari ayat-ayat syar'i. Fihi ayatun bayyinat, di dalamnya terdapat ayat-ayat yang jelas. Yang pertama ayat syar'iyah, yaitu haji, umrah dan hadi dilakukan di dalamnya, di rumah Allah. Wa ayatun kauniyah, yang kedua, jika disebut ayat maka dua, ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Ayat kauniyah, wahiyal masyair, itulah tempat-tempat syiar, allati tuqamu fiha, yang didirikan di dalamnya atau dilakukan di dalamnya, tilka sya'air wal manasik, syiar-syiar itu dan manasik tersebut. Seperti Al-Ka'bah,
maqamu Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim. Was-Safa, Safa, wal Marwah, Marwah, wa Arafah, wa Muzdalifah, wa Mina, wa ghairu dzalik. Maka ini adalah ayatun kauniyah. Kalau ayat syar'iyah, haji, umrah dan haji. Adapun jika ayat kauniyah, maka tempat-tempat Ka'bah, Maqam Ibrahim, Safa, Marwah, Arafah, Muzdalifah, Mina dan yang lainnya. Berkata Ibnu Qayyim, ma tadammanahu minal ayatil bayinat. Ayat-ayat yang jelas yang terkandung di dalamnya, allati tazid ala arba'ina ayah. Ayat-ayatnya itu ada 40-an lebih, kata Ibnu Qayyim. Namun dalam tafsir ini tidak disebutkan 40 itu apa saja selain Safa, Marwah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Baik, berikutnya maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim badal, sebagai badal. Ketika Allah menegaskan fihi ayatum bayinat, di dalamnya ada ayat-ayat yang jelas, bukti-bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu diantaranya maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim. Seakan-akan Allah ingin menegaskan ayat yang jelas itu, itulah maqam Ibrahim. Karena maqam Ibrahim sebagai badal, badal itu penggantinya. Au atfu bayan, atau penyambung yang menjelaskan. Maka maqam Ibrahim itulah ayat-ayat yang jelas. Apa makna maqam Ibrahim? Ai makanu qiyamihi, tempat berdirinya, berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang dimaksudkan maqam Ibrahim adalah tempat yang digunakan berdiri oleh Nabi Ibrahim. Wakhtalafal mufassirun, para ulama tafsir berbeda pendapat. Fil muradu bihi, dalam memaksudkan maqam Ibrahim. Yang dimaksudkan maqam Ibrahim itu yang mana? Fadhahaba ba'dhum, sebagian berpendapat ila annal murad, bahwasanya murad, maksud maqam Ibrahim adalah al-hijr, al-hajar, batu. Al-hajar alladzi kana yaqifu alaihi Ibrahim, batu yang dulu Nabi Ibrahim alaihi salam berdiri di atasnya. Ada hijr, ada hajar. Kalau hijr Ismail itu kan yang Ka'bah kemudian melengkung busur, ya, seperti busur, itu hijr. Yang ini hajar, batu. Batu yang mana, Pak? Batu yang digunakan Nabi Ibrahim untuk berdiri. Wa yunawiluhu waladu Ismail, dan anaknya Ismail memberikan al-hijara, bebatuan, ba'da an irtafa'a bina al-bait, setelah meningginya bangunan rumah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, ketika masih pendek kan bisa tanpa pijakan, Pak. Tapi ketika sudah meninggi, sudah melebihi dirinya, maka dia mengambil pijakan batu. Yang batu ini digunakan untuk dia naik untuk membangun di atasnya lagi. Itulah maqam Ibrahim. Wa atharu qadamaihi, dan bekas dua kakinya. Jadi dia mengambil batu, kemudian beliau berpijak di atasnya, yang sampai ada bekas kedua kakinya.
walladzi syarrafahu Allahu 'azzamah, yang Allah memuliakan dan mengagungkan. Di tempat berpijak batu tersebut, batu yang digunakan berpijak Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah, Allah memuliakan dan mengagungkannya. Wa amara bis-sholati khalfahu, dan Allah perintahkan untuk sholat di belakangnya. Itulah firman Allah saat sedang tawaf, saat selesai tawaf. Saat selesai tawaf menuju kemana? Selesai tawaf menuju kemana? Sebelum sa'i, di belakang maqam Ibrahim. Itulah firman Allah, wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla, dan jadikanlah dari tempat maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tadi adalah batu yang digunakan untuk berdiri ketika membangun Ka'bah, yang padanya ada bekas kedua kakinya. Maka Allah perintahkan, dan jadikanlah tempat maqam Ibrahim sebagai sholat. Oleh karenanya ketika kita selesai tawaf 7 kali putaran, kemudian kita menuju maqam Ibrahim, sholat di belakangnya 2 rakaat. Sahih? Nah, rakaat pertama sunahnya membaca surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua sunahnya membaca surat Al-Ikhlas sebagai simbol Al-Kafirun, la ilaha, tidak ada sesembahan, berlepas diri dari setiap semua kesyirikan. Al-Ikhlas menetapkan kemurnian tauhid, keikhlasan. Itulah illallah, hanya Allah. Sehingga disandingkannya surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas karena kedua surat itu mengandung kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan bapaknya tauhid, bapaknya para nabi yang menegakkan tauhid dengan sebenar-benarnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, berfirman, kana Ibrahimu ummatan qanitan lillah. Dialah Nabi Ibrahim umat, seorang pemimpin yang dicontoh, yang diikuti dalam bertauhid. Qanitan lillah, yang benar-benar taat ikhlas karena Allah. Wa qala Abu Talib fi qasidatihi Al-Lamiyah. Berkata Abu Talib dalam qasidahnya Al-Lamiyah, beliau mengatakan, wa mauti'u Ibrahim fis sakhri rutbatun ala qadamaihi hafiyan ghairu na'ilin. Dan tempat berpijaknya Nabi Ibrahim di atas batu yang lembab, pada kedua kakinya tanpa memakai sandal. Jadi ketika beliau berpijak, beliau tidak bersandal. Qala Ibnu Katsir, berkata Al-Imam Ibnu Katsir. Dan Imam Ibnu Katsir dia seorang mufassir. Kita tahu apa, ada tafsir Ibnu Katsir. Dan juga beliau seorang mu'arrikh, seorang yang banyak menulis tentang tarikh. Maka beliau mengatakan, maqam Ibrahim yaitu alladzi lamma irtafa'al bina ista'ana bihi, yaitu ketika bangunan Ka'bah sudah tinggi, maka Nabi Ibrahim menjadikan sebagai tempat untuk membantunya berdiri.
ala raf'il qawaid minhu wal judran, untuk meninggikan pondasinya dan dindingnya. Haitsu kana yaqifu alaihi, di mana Nabi Ibrahim berdiri di atasnya. Jadi ketika membangun pondasinya sudah meninggikan temboknya, maka beliau berdiri di atas batu tersebut. Wa yunawiluhu walad Ismail, dan dibantu dalam mengambil bahannya anaknya Ismail alaihissalam. Wa kana bijiwaril bait, dulunya batu itu tidak jauh di samping Baitullah. Jadi apa? Letak makom Ibrahim itu dulu tidak terlalu jauh dari Baitullah. Ka'bah dekatnya. Hatta akhrahu Umar, sehingga Umar ibn Khattab mengundurkannya, mengakhirkannya ila nahiyati syarqi, di sisi timur. Jadi awalnya makom Ibrahim itu sangat dekat dengan Ka'bah. Kemudian datang zaman kekhalifahan Umar, ya, beliau mengakhirkan sedikit, bihaitsu yatamakkan tuwaf, ya, agar dapat memudahkan orang-orang yang tawaf. Wala yushawwishuna 'alal musallina 'indahum, dan tidak mengganggu orang-orang yang salat ba'da tawaf, setelah ia tawaf, karena Allah memerintahkan untuk salat di belakangnya. Jadi dulunya itu makam Ibrahim itu sangat dekat dengan Ka'bah. Kemudian Umar mengakhirkannya, mengundurkannya, ya, menjadikan agak ke belakang untuk kemudahan orang yang tawaf dan orang-orang yang sholat. Tentunya apa? Ya, memberikan dengan tujuan memberikan kemudahan. Wadahaba ba'duhum. Jadi inilah makna maqam Ibrahim. Jadi disebut maqam Ibrahim adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Kalau gambarnya udah tahu Pak, insyaallah. Kalau gambarnya udah tahu insyaallah. Maqam Ibrahim. Nah ini cukup kelihatan ya. Ini apa? Maqam Ibrahim. Jadi selesai kita tawaf, kemudian kita salat di belakang maqam Ibrahim. Dulunya apa? Sangat dekat dengan posisi Ka'bah. Kemudian ditarik ke belakang di zamannya Umar ibn Khattab. Apa tujuannya? Memudahkan orang-orang yang tawaf dan orang yang salat di belakang maqam Ibrahim. Baik, kembali ke tafsirnya. Maka maqam Ibrahim yang pertama adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah. Wa dhahaba ba'dhum, dan sebagian mufassir pendapat yang kedua, ila annal murad, bahwasanya maksud dari maqam Ibrahim yang dimaksudkan dengan maqam Ibrahim adalah
kullu maqamin qama fihi Ibrahim, setiap tempat berdiri yang Nabi Ibrahim berdiri di dalamnya. Fi manasikil hajj, saat manasik haji. Fayashmalul masyair kullaha, maka jika pada pengertian atau tafsir yang kedua ini mencakup semua tempat syiar-syiar. Maqam Ibrahim, maka semua tempat yang dijadikan sebagai syiar dalam haji. Wa hadza aula, dan ini yang lebih utama. Li'annahu yadkhulu fihil maqamul ma'ruf, karena dengan pengertian tafsir yang kedua ini mencakup atau masuk di dalamnya semua tempat-tempat yang dipijak oleh Nabi Ibrahim. Di antaranya al-maqamul ma'ruf, maqam yang dikenal, yaitu tadi maqam Nabi Ibrahim juga masuk di dalamnya, dan semua tempat-tempat yang digunakan dalam haji, Musdalifah, Arafah, Mina, dan seterusnya. Ini pendapat yang kedua. Walihada rawa'atu an Ibnu Abbas, oleh karenanya sebagaimana riwayat dari Atha bin Abi Rabah dan juga dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan maqam Ibrahim al-haramu kulluhu. Ibnu Abbas mengatakan maqam Ibrahim adalah al-haram kulluhu, semua tempat haram. Ini ada namanya tanah haram. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain al-hajju kulluhu, yang dimaksudkan maqam Ibrahim adalah semua haji, semua ritual haji, sejak dari ihram di miqatnya sampai berakhirnya, itu semua adalah termasuk maqam Ibrahim. Dan inilah apa? Dua makna dalam tafsir. Yang pertama, maqam Ibrahim khusus, hanya tempat maqam Ibrahim yang pertama, tempat yang digunakan untuk berpijak ketika meninggikan bangunan Ka'bah. Yang kedua adalah semua tempat-tempat haji. Wa man dakhalahu amina, dan barang siapa masuki rumahnya Allah, dia akan mendapatkan keamanan. Ulama bahasa dua makna. Wa man dakhalahu amina, barang siapa yang memasukinya, dia akan mendapatkan keamanan. Kalimat ini adalah kalimat tabi'ah, kalimat yang mengikuti sebelumnya. Ketika Allah berfirman, di dalamnya ada ayat-ayat yang jelas, diikuti. Dan juga siapa yang masukinya, dia akan mendapatkan keamanan. Anna man dakhalahu kana aminan, barang siapa yang masukinya, dia akan mendapatkan keamanan. Hatta fi zamanil jahiliyah, sampai sejak zaman jahiliyah. Sejak zaman jahiliyah, orang-orang Quraisy itu menjaga keamanan rumah Allah. Wa hada yujibu ta'minahu fil Islam, dan ini menambah keamanannya ketika di zaman Islam. Li'anna Allah akhbarana bidzalika wa aqarrah, karena Allah memberitahukan kepada kita dengan hal itu dan menetapkannya. Wa yahtamil, dan juga pada opsi yang kedua, wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang masukinya, dia akan mendapatkan keamanan. Musta'nifatun wa ya khabar, kalimat ini adalah kalimat lanjutan sebagai khobar. Jika kalimat ini di-i'rab, dinilai sebagai khobar, maknahu, maka artinya wa man dakhala yajib ayyakuna aminan, barang siapa yang masuk ke rumah Allah,
wajib untuk wajib untuk aman, tenang. Jika dimaknai khobar, maka artinya barang siapa yang masuki rumah Allah wajib harus tenang, aman. Fala ya'tadi alaihi, maka tidak boleh dia berbuat zalim, berbuat melampaui batas. Wala yata'arrad lahu, atau menjadi sebab berbuat kezaliman. Jika dimaknai khobar, ketika dia masuk harus tenang, aman, tidak boleh mengganggu orang lain ataupun menjadi sebab untuk mengganggu orang lain. Ketika sudah masuk tanah haram ke Baitullah, satu, tidak boleh mengganggu orang lain. Karena mungkin saja Pak, orang itu iseng gitu kan, iseng mengganggu orang lain. Contohnya apa? Sandalnya orang diumpetin misalnya, atau ngambil sesuatu miliknya orang lain. Harus tenang, aman, tidak boleh mengganggu orang lain atau menjadi sebab untuk mengganggu orang lain jika dimaknai khobar. Wa ala hada, oleh karena ini kedua opsi itu bersatu dalam satu makna. Apa itu? Wujubu ta'mini man dakhalal haram, wajib memberikan ketenangan, keamanan kepada siapa saja yang masuk tanah haram, baik pada jumlah tersebut dinilai jumlah tabi'ah atau jumlah mustaknifah. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Maka keduanya sepakat dalam satu makna. Apa itu? Wujubu ta'min, wajib memberikan rasa aman, man dakhalal haram, kepada orang yang sudah masuk haram. Wa anna man dakhalahu kana amina, dan barang siapa masukinya dia akan mendapatkan rasa aman. Fil jahiliyah wal Islam, baik sejak zaman jahiliyah dan juga dalam zaman Islam. Aminan qadaran muamman syar'an wa dinan, baik rasa aman secara takdir maupun secara aman secara syar'i dan agama. Jadi rasa aman secara takdirnya Allah dan juga rasa aman secara syariat. Takdir secara aman secara takdir, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut di ayat 67. Allah berfirman, awalam yarau, tidakkah mereka memperhatikan, dan tidakkah mereka memperhatikan, anna ja'alna haraman aminah, sesungguhnya kami menjadikan haram, yaitu apa? Rumah Allah, Baitul Haram, aminan, adalah tempat yang aman. Tanah haram adalah tempat yang aman. Wa yutakhattafun nasu min haulihim, padahal sekitaran Ka'bah, sekitaran Mekah, di luar tanah haram, orang-orang pada saling merampok di antara manusia. Kita ketahui Pak, zaman jahiliyah begal Arab itu banyak. Sekitar Mekah itu saling membunuh, saling merampok, saling berperang. Namun ketika di tanah haram semuanya tenang. Bahkan orang Arab pun ketika ada orang yang hadir untuk haji, mereka itu memuliakan.
siapapun tamu, baik dia yang datang ke Ka'bah ataupun yang pulang dari Ka'bah, dia akan diberikan rasa aman sejak zaman jahiliyah. Siapapun orang yang datang ke Ka'bah atau yang keluar dari Ka'bah menuju tempat lain, jika dia adalah orang yang sekitar Ka'bah, dia akan diberikan rasa aman. Padahal sekitarnya selain itu mereka akan saling merampok, saling merampas, saling membegal, Pak. Pertanyaannya, siapa yang menaruh ketenangan itu di hati manusia? Kenapa selain itu mereka merampok, merampas, tapi jika dia adalah tamunya Allah, mereka muliakan? Siapa yang meletakkan ketenangan itu di hati manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah apa? Aman secara takdir. Allah mentakdirkan bahwasanya haraman aminan, tanah haram itu tanah yang aman. Dan ketika nanti keluar Dajjal, semua tempat bisa terjadi huru-hara fitnah Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan aman? Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman secara takdir dan juga aman secara syariat, secara agama. Dalam syariat kita, tanah haram adalah tanah yang tidak boleh diganggu. Namun sebelumnya ya, Allah juga berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 57. Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai'in rizqan min ladunna. Bukankah kami, yaitu Allah, telah meneguhkan kedudukan mereka, itu orang-orang Quraisy, haraman aminan, haram, tanah haram yang aman, yujba ilaihi samaratu kulli syai', yang semua jenis buah-buahan itu didatangkan kepadanya. Jadi semua jenis buah-buahan itu didatangkan di tanah haram. Rizqan min ladunna, sebagai rizki dari sisi kami. Ka'bah dan sekitarnya dulunya adalah tempat yang tandus, yang tidak bisa ditanamin. Namun banyak buah-buahan, dari semua jenis buah-buahan itu datang. Siapa yang mendatangkan? Allah. Ini apa? Takdir, aman, kebaikan secara takdir. Allah telah menetapkan bahwasanya meskipun tempatnya tempat yang tandus, tidak bisa ditanami, tidak ada sesuatu yang bisa tumbuh, namun akan datang buah-buahan ke tempat ini. Siapa yang mendatangkan? Jadi kayak apa? Kayak mana Pak, di pasar itu Pak? Pasar induk gitu kan. Pasar induk gitu. Gak ada pohonnya, tapi semua buah-buahan, sayur-sayuran datang kepadanya. Demikian juga dengan Mekah gitu. Gak bisa ditanamin, tapi semua buah-buahan Allah datangkan di dalamnya. Rizqan min ladunna, sebagai rizki dari sisi kami. Aman secara takdir. Dan juga firman Allah dalam surat Quraisy. Allah berfirman, li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Mereka punya kebiasaan rihlah, mengadakan perjalanan untuk mencari bahan pokok di musim
dingin dan musim panas. Musim dingin ke Syam, musim panas ke Yaman. Falyabudu rabb hadzal bait. Ketika mereka mengadakan perjalanan, asalkan orang Arab, orang yang penduduk Mekah, maka semua orang Arab itu memuliakan. Tidak ada berani mengganggu. Maka atas dasar nikmat ini, falyabudu, maka sembahlah rabb hadzal bait, Rabb, pemilik rumah ini. Kenapa harus disembah? Sebabnya alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan mereka dari rasa lapar. Mekah, Ka'bah pada khususnya itu tidak ada makanan pokok. Yang mendatangkan makanan pokok ke dalamnya siapa? Allah. Iya, dengan usaha manusia, tapi apa? Itu dengan izin Allah. Wa amanahum min khauf, dan tidak hanya diberi makan, dan juga diberikan rasa aman dari kekhawatiran, ketakutan. Dan kenapa disebutkan dua nikmat ini, Pak? Makanan dan rasa aman. Karena dua nikmat ini mewakili semua nikmat. Semua nikmat, cabang-cabangnya itu kembali kepada dua. Ada yang dimakan dan aman. Semua nikmat itu bermuara pada dua nikmat. Ada yang dimakan dan rasa aman. Coba Pak, hilangkan satunya. Ada yang dimakan tapi gak aman. Sumber daya alamnya melimpah, tapi peperangan terus terjadi. Kira-kira tenang gak? Sumber daya alamnya melimpah, tapi apa? Peperangan, persengketaan, permusuhan terus berkelanjutan. Tidak akan bisa tenang. Sebaliknya, tidak ada yang bisa dimakan tapi tenang. Gak ada peperangan, gak ada permusuhan, juga kurang. Namun menjadi sempurna semua kenikmatan jika ada yang bisa dimakan dan ada rasa aman. Nah, jika seseorang itu ada yang dimakan dan tenang, Pak, ini Rasulullah menggambarkan siapapun yang dikasih makan dan aman, mendapatkan keamanan, ini seperti orang yang dikasih nikmat sampai seujung kuku-kukunya. Itulah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang di waktu paginya aman, keluarganya aman, kompleknya aman, negerinya aman, jamaahnya aman. Man asbaha aminan fi sirbih, barang siapa di waktu paginya itu mendapatkan rasa aman di kelompoknya, keluarganya, negerinya. Mu'afan fi jasadi, sehat, Pak, alhamdulillah. Pagi ini aman, alhamdulillah. Sehat semuanya. Buktinya apa, Pak? Datang ke masjid berarti sehat. Wa indahu qut, dan dia punya qut. Kalau bahasa Arabnya qut, kalau bahasa Inggrisnya food. Wa indahu qut, dan ada yang dimakan. Ibu-ibu ada yang dimakan pagi ini? Kenapa enggak bagi-bagi, Bu? Bagi-bagi sama bapak-bapak. Pagi hari ini apa? Enggak ada. Sudah kebanyakan daging. Paginya mendapatkan rasa aman, sehat, alhamdulillah. Ada yang dimakan. Ada yang dimakan
ada rasa aman. Rasulullah SAW bersabda, "Faka'annama hizatid dunya bihadafiriha." Seakan-akan dia diberikan kenikmatan sampai ke ujung kuku-kukunya. Maksudnya mana, Pak? Nikmat yang sudah luar biasa, asalkan ada yang dimakan hari ini. Kemudian ada rasa aman yang dia peroleh dan sehat hari ini, bukan hari esok, hari ini. Coba saya tanya, Pak, hari ini ada yang dimakan? Hari ini ada yang dimakan? Itu sudah kaya, Pak. Sudah kaya. Jika hari ini sudah ada yang bisa dimakan, itu sudah cukup kaya. Hari esok ada yang dimakan? Hari esok berarti berlebihan. Karena hadisnya apa? Hadisnya mengatakan hari ini paginya ada yang dimakan, mendapatkan rasa aman, sehat hari ini saja. Itu sudah apa? Seakan-akan diberikan nikmat sampai ke ujung kuku-kukunya. Dalam artian nikmat aman dan ada yang dimakan, ini nikmat yang besar yang menuntut seseorang untuk bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya Allah sebutkan dua nikmat ini ketika memerintahkan orang-orang Quraisy untuk menyembah Rabb hadzal bait. Ada yang dimakan dan rasa aman. Dan ini takdir secara aman secara takdir. Kedua, aman secara syar'i, secara agama. Itulah sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadzal balada," sesungguhnya negeri ini. Negeri apa? Baladul Haram, Mekah. Harramahullah yauma khalaqas samawati wal ard. Allah mengharamkan, Allah memuliakan sejak kapan? Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kemuliaan Mekah itu sejak penciptaan langit dan bumi. Bukan sejak di zamannya Nabi Muhammad saja, bukan sejak di zamannya Nabi Ibrahim saja, sejak penciptaan langit dan bumi. Fahuwa haramun, maka tempat itu haram, mulia. Bihurmatillah, dengan keharaman kemuliaan dari Allah. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa innahu, dan sesungguhnya negeri haram Mekah, lam yahil qital fihi, tidak boleh, tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan berperang di dalamnya. Li ahadin qabli, kepada seorang pun sebelumku. Jadi belum pernah ada dibolehkannya berperang, melakukan peperangan di dalam Mekah, di Ka'bah, kepada seorang pun sebelumku. Walam yahillalih, dan tidak dihalalkan kepadaku illa sa'atan min nahar, kecuali hanya beberapa saat di waktu siang. Belum pernah diperbolehkan untuk mengadakan peperangan di tanah haram kepada seorang pun sebelumku, sebelum Nabi Muhammad. Dan pernah dihalalkan untukku, itu pun apa? Hanya sesaat waktu siang. Kapan, Pak? Kapan? Kapan pernah dihalalkan
beberapa saat saja di waktu siangnya untuk berperang. Saat Fathu Makkah. Kan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Rasulullah SAW dengan pasukannya, para sahabat datang dari kota Madinah ingin apa? Menaklukkan kota Makkah. Itu terjadi di bulan Ramadan. Dan sesampainya di kota Makkah di waktu siang, itu pun hanya beberapa saat saja. Fahuwa haramun, maka dia kembali menjadi haram setelah Fathu Makkah bihurmatillah, dengan keharaman dari Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan Fathu Makkah itu pembuktian kepada orang Quraisy, ini Muhammad nabi atau tidak. Itu dibuktikan dengan Fathu Makkah. Kenapa, Pak? Karena yang akan diberikan Ka'bah adalah orang yang dia benar Allah pilih. Siapapun yang ingin mendekati Ka'bah, melakukan peperangan di dalamnya, jika bukan orang yang Allah inginkan, Allah akan binasakan. Seperti apa? Kisah Ashabul Fil, yang ketika datang ingin menghancurkan Ka'bah, Allah hancurkan sebelum sampai. Sehingga orang Quraisy ketika Fathu Makkah, mereka itu di saat itu apa? Juga menunggu, ingin melihat ini Muhammad nabi atau bukan. Jika Ka'bah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad, berarti benar. Meskipun mereka sudah tahu sebelum Nabi apa? Memastikan kembali ketika Fathu Makkah. Jika Nabi ini bukan Nabi benar, maka akan Allah binasakan seperti Ashabul Fil. Sehingga dalam peristiwa Fathu Makkah juga pembuktian kepada orang Quraisy yang masih belum yakin bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul. Dan di saat itu pula Pak, masuk Islamnya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu pendekarnya, tokohnya, pejuangnya orang Quraisy yang tidak masuk Islam kecuali ketika mau Fathu Makkah. Dan ketika Fathu Makkah, Rasulullah mengatakan, man dakhalal bait, siapapun yang masuk ke rumahnya tidak keluar, dia akan mendapatkan rasa aman, tidak diperangi. Wa man dakhalal bait, barang siapa yang masuk ke rumahnya Allah, masuk di Ka'bah, siapa dia itu berlindung di Ka'bah, tidak akan diperangi. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya apa? Abu Sufyan itu tokohnya orang Quraisy yang suka bangga, suka membanggakan diri, suka apa istilahnya, membanggakan diri. Jadi, tokoh kan gitu Pak. Tabiat orang tokoh, orang yang sudah dibesarkan sejak dulunya, sejak nenek moyangnya kan suka menampakkan, menunjukkan dirinya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan yuhibbul fakhr, suka dipuji orangnya. Maka beliau akhirnya memuji Abu Sufyan. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, aman. Ini salah satu yang dijadikan sebagai tempat aman saat Fathu Makkah adalah rumahnya Abu Sufyan. Apa tujuannya Pak? Mengambil hati kepada Abu Sufyan yang sudah punya kedudukan sejak dulu. Yang punya kedudukan di tengah-tengah orang Quraisy itu Abu Sufyan. Ketika dia masuk Islam tetap dimuliakan, ditempatkan pada kedudukannya. Dia adalah orang yang mulia. Itulah apa? Hebatnya Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang, ada tokoh yang masuk Islam, tetap ditokohkan, tidak didudukkan di tempat yang rendah. Barang siapa yang masuk Al-Bait, Ka'bah, dia aman.
Barang siapa yang masuk rumah menutup pintunya, dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan juga mendapatkan rasa aman. Dan itu terjadi hanya beberapa saat waktu siang. Setelahnya, setelah ditaklukkan kota Makkah, kemudian kembali menjadi haram untuk berperang di dalamnya sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yu'dadu syaukuhu, di tanah haram tidak boleh dicabut durinya. Jika ada duri, Pak, yang tidak mengganggu, tidak boleh dicabut. Jika ada pepohonan di tanah haram, tidak boleh dipatahkan. Misalnya, Pak, ada pohon apa, Pak, kira-kira di tanah haram? Bisa ada tumbuhan liar gitu kan di tanah haram. Itu apa? Tidak boleh dicabut sembarangan atau dipatahkan. Walayun farusoiduhu, tidak boleh diburu hewan buruannya. Di tanah haram ada hewan apa? Ada merpati. Mungkin saat itu juga ada hewan-hewan apa? Hewan-hewan buruan. Hewan yang bisa dimakan, diburu. Maka jika sudah masuk tanah haram, tidak boleh diburu. Misalnya nih Pak, ada kelinci atau dop. Dop itu biawak padang pasir. Bukan biawak kita. Biawak padang pasir yang memakan tumbuh-tumbuhan. Maka tidak boleh diburu jika sudah masuk tanah haram. Jika ada kambing, maka nggak boleh diburu. Bisa kambing liar itu. Wala tultaqat luqatahu ila limunsyidin, dan tidak diambil barang temuan. Ada barangnya orang hilang di tengah jalan, dompetnya jatuh, maka tidak boleh diambil dompetnya. Illa limunsyidin, kecuali dengan tujuan dia ingin mengembalikan atau mengumumkan. Jadi kalau ada barangnya orang jatuh, tidak boleh diambil kecuali dengan niat tujuan dikembalikan atau diberitahukan kepada pemiliknya. Wala yukhtala kholahu, dan tidak dicabut rerumputannya. Jadi kalau ada rerumputan di tanah haram tumbuh, tidak boleh dicabut. Faqala al-Abbas, maka berkata paman Rasulullah Abbas, ya Rasulullah, illal iddikhir, wahai Rasulullah, kecuali iddikhir. Iddikhir nama tumbuhan, Pak. Nama tumbuhan yang tumbuhan ini digunakan untuk rumah dan bahan, yang orang-orang Quraisy itu menggunakannya. Maka beliau bersabda, qala illal iddikhir, kecuali iddikhir. Apa itu iddikhir, Pak? Coba saya lihat di Google, iddikhir. Nah, ini iddikhir ini apa, Pak? Nah, tidak boleh dicabut. Kalau iddikhir boleh. Ini apa nih, Pak? Jadi kalau ada iddikhir yang tumbuh di tanah haram boleh, karena iddikhir ini digunakan untuk rumah mereka dan juga bahan pokok mereka. Kalau saya lihat itu kayak serai, kayak alang-alang, ya. Tapi nggak tahu. Saya cari makna iddikhir juga nggak disebutkan terjemahan di kita, hanya disebut iddikhir seperti ini. Jadi ini namanya iddikhir. Jadi kalau tumbuh, orang Arabnya boleh ngambil, khusus hanya untuk iddikhir. Selain iddikhir tidak boleh dicabut tumbuhannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi tidak hanya manusianya, hewannya tidak boleh diganggu, tumbuhannya tidak boleh diganggu. Jika hewan saja, tumbuhan saja tidak boleh diganggu, apalagi manusianya. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya.
Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Punya progres. Baru Nggak ada Pak. hewan korban. Alhamdulillah. Berapa ekor? 5 sapi, 25 kambing. Di sini 25 sapi, 70 kambing. Oh, so. 2 hari. 2 hari. Biasa. 1 hari nggak selesai. Oh, berarti Pak hari Senin sampai Selasa. Ya, sampai sebelum zuhur. Dan Kalau sehari nggak malam Pak. iya. Capek. Alhamdulillah Pak. Siapa?